Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah. Yohanes Pembaptis memberikan kesaksian tentang Yesus di hadapan murid-muridnya. Siapa yang datang dari atas ada di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga ada di atas semuanya. Ia memberikan kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya, ia mengakui bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak, dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan, merenungkan sabda Tuhan pada peringatan Santo Stanislaus Uskup dan Martir pada hari ini, kita semua diingatkan akan hakikat martiria, kesaksian dalam hidup menggereja. Sering terjadi dalam pertemuan-pertemuan di lingkungan, ada sesi atau ada bagian yang disebut sebagai sharing pengalaman dan kesaksian. Sharing pengalaman dan kesaksian. Apalagi di persekutuan doa gitu ya. Ada sesi khusus yang namanya kesaksian. Supaya orang lalu bercerita tentang kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Bukan tentang dirinya sendiri, tetapi cerita tentang kebaikan Tuhan. Dan sesi ini menjadi sesi atau bagian yang tidak mudah. Apalagi di lingkungan gitu ya. Seringkali ketika prodiakon atau pemimpin ibadat atau pertemuan dan doa lingkungan itu meminta umat untuk sharing kesaksian iman tentang kebaikan Tuhan, lalu ungkapannya adalah sanese mawon, yang lain saja. Saya tidak ada pengalaman, saya tidak punya kemampuan untuk berkata-kata, berbicara, ataupun memberikan kesaksian. Maka sanese mawon. Ungkapan ini sebetulnya berdasarkan bacaan yang kita dengarkan hari ini agaknya kurang begitu tepat. Bahwa para murid sebelumnya dalam bacaan pertama bukanlah orang-orang yang bisa memberi kesaksian. Petrus ataupun juga para rasul yang lain tidak mempunyai kemampuan untuk mewarta, untuk memberi kesaksian. Apa yang mereka alami, pertama-tama dan paling utama adalah mereka merasa bahwa Tuhan Yesus baik. Itu yang dialami dalam hidup dan kemudian itu diwartakan, dibagikan sebagai kesaksian. Maka ungkapannya adalah kita harus taat kepada kehendak Allah, bukan kepada kehendak manusia. Karena mereka merasakan kebaikan Allah, maka mereka memberi kesaksian. Demikian juga lewat Injil Yohanes yang kita dengarkan hari ini. Yohanes Pembaptis memberi kesaksian tentang Yesus di hadapan murid-muridnya, di hadapan murid Yohanes Pembaptis. Yohanes tidak memberi kesaksian tentang dirinya sendiri. Tetapi kesaksian Yohanes ini adalah tulus, sejati, jujur, dan betul, karena menyangkut orang lain. Dia memberi kesaksian tentang Yesus yang adalah Putra Allah, Allah sendiri bagi murid-muridnya.
Maka kesaksian ini bukan tentang dirinya sendiri, tetapi tentang kebaikan Allah yang mengutus Yesus putranya dalam hidup. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, kita juga mendengar bagaimana dalam pengantar tadi kisah hidup Santo Stanislaus sebagai seorang uskup dan akhirnya diangkat sebagai pelindung Polandia. Ia mati di martir karena memperjuangkan martabat manusia. Inilah kesaksian dalam hidup tentang kebaikan Allah yang nyata dalam bentuk teladan, dalam bentuk perbuatan-perbuatan baik, membela martabat banyak orang. Maka kita pun juga diajak melalui permenungan pada hari ini, mari kita memberikan kesaksian di sekitar kita. Bukan hanya untuk keluarga, bukan hanya untuk diri sendiri, tentang bagaimana Allah yang begitu baik dalam hidup kita. Selamat bermenung, selamat memberi kesaksian dalam hidup tentang kebaikan Allah. Amin.